Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'nimatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada amalan yang baik sekali kita kerjakan sebagai penyempurna daripada puasa kita. Apa itu? Sedekah. Sedekah sungguh luar biasa manfaatnya. Sedekah sungguh dahsyat sekali manfaatnya. Karena apa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menjelaskan salat adalah tiang agama dan jihad adalah puncak amal, sedangkan sedekah adalah suatu keistimewaan. Diulang sampai 3 kali, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah mengucapkan yang demikian. Kemudian ditanya tentang puasa, maka jawabnya puasa adalah berkat kepada Allah, tidak ada keistimewaannya. Lalu sedekah manakah yang paling utama? Maka jawab Rasulullah adalah yang terbanyak. Sehingga Rasulullah SAW menukil sebuah ayat, yaitu surat Al-Imran ayat 92 yang saya bacakan tadi, yang artinya kamu tidak akan mencapai bakti sempurna sebelum membelanjakan setengah harta yang kamu cintai. Jadi sedekah itu yang paling utama adalah yang terbanyak. Kemudian yang paling kita cintai itu yang kita keluarkan. Jangan sampai sedekah kemudian menyakitkan orang yang kita berikan sedekah. Kalau bisa yang terbaik yang kita punya, itulah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang abid, hamba Allah yang taat sekali. Ketaatannya sangat luar biasa terkenal itu. Sehingga satu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujiannya? Malaikat Allah turun, kemudian disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu bahwa salah satu pengikutmu, hamba yang luar biasa ibadahnya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujiannya? Yaitu kau akan diberikan rizki selama 7 tahun lamanya, kemudian meninggal dunia. Bagaimana menurut tanggapan daripada seorang abid tadi? Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua itu, kamu akan diberikan kesusahan selama 7 tahun juga, kemudian kamu juga akan mati. 2 pilihan yang sungguh luar biasa. Kalau kita bisa ambil satu hikmah, kira-kira enaknya yang mana? Senang dulu baru mati, apa susah dulu baru mati? Inilah, ternyata abid tadi menerima yang pertama. Baiklah, saya akan senang dulu.
saya akan merasakan nikmatnya dulu. Baru kalau mau selesai diambil, silakan diambil nyawaku, katanya. Apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah, dia diberi rizki yang sungguh luar biasa oleh Allah. Tapi dengan rizkinya, dia justru semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia menyalurkan rasa syukurnya itu? Yaitu dengan bersedekah. Luar biasa. Dengan bersedekah. Apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa disedekahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Bahkan rumahnya itu pintunya selalu terbuka untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga apa yang terjadi? Setelah 7 tahun berlalu, ternyata Allah tidak mematikan beliau. Justru menambah rezeki yang diperolehnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Nabi Musa kemudian bilang kepada malaikat, katanya kata Allah, Fulan bin Fulan, seorang abid ini setelah 7 tahun memperoleh rezeki, kenikmatan dari Allah, dia akan meninggal dunia. Tapi ternyata tidak. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah tadi sedekah. Dahsyatnya sedekah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada malaikatnya, bagaimana aku akan mematikan dia sedangkan dia taat kepadaku. Apa yang aku berikan selalu dia berikan yang terbaik untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dia tidak kikir, malah justru semakin abdan syakuro. Dia semakin bersyukur dengan memperoleh kenikmatanku, dengan kemudian dibelanjakan untuk sedekah. Inilah. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam firman-Nya surat 63 ayat 10. Apa yang Allah katakan? Ternyata bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang kemudian ketika diberikan satu pilihan untuk bisa menikmati hidup lagi, apa yang bisa dia kerjakan, apa yang ingin dia kerjakan, ternyata adalah sedekah. Kita bisa buka dalam surat 63 ayat 10, yaitu surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Di sana seorang hamba yang ingin diberikan kesempatan oleh Allah sebentar saja untuk menikmati hidup lagi, maka yang dia kerjakan keinginannya adalah satu, yaitu bersedekah. Apa sholat, haji tidak penting? Penting. Tapi ternyata di alam kubur itu sedekah pahalanya dahsyat sekali. Dia akan menemani daripada di alam kuburnya sedekah-sedekah yang sudah dia berikan, sehingga dia merasa gila. Kenapa hartaku yang masih banyak tertinggal di dunia tidak aku sedekahkan sampai habis? Karena sudah melihat daripada dahsyatnya pahala sedekah itu. Sungguh luar biasa. Bahkan banyak cerita-cerita lagi, kisah-kisah lagi, yaitu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang kemudian dikatakan oleh Allah lewat malaikatnya bilang kepada Nabi, ya Nabi, nanti ada seorang laki-laki yang lewat di depanmu itu, maka umurnya tidak akan panjang. Tidak akan panjang. Apa yang terjadi setelah lewat? Nabi perhatikan itu. Ternyata apa yang terjadi, sampai pulang lagi tidak terjadi apa-apa. Padahal sudah dijelaskan oleh malaikat bahwasanya dia nanti akan mati terpatuk ular yang ada di barang bawaannya, yaitu kayu yang ada di barang bawaannya itu. Maka begitu melihat sosok orang tadi yang tidak meninggal dunia, Nabi lantas kemudian bilang,
wahai fulan bin fulan, aku tadi diberikan tahu oleh malaikat Jibril bahwasanya engkau itu umurnya tidak akan panjang. Engkau akan mati dipatok ular yang ada di barang bawaanmu, yaitu kayu, tumpukan kayu itu ada terdapat ular. Ternyata dibuka, memang ada ularnya. Tapi ular tersebut tidak mematuk daripada fulan bin fulan tadi. Subhanallah. Ditanya, apa yang kau kerjakan seharian tadi? Memang ya Rasulullah, saya itu sedang berjalan untuk mencari rezeki, tapi saya beristirahat di satu tempat yang kemudian saya kepingin makan roti yang saya bawa sebagai bekal, tapi ternyata di tengah jalan ada seseorang yang butuh makan. Maka dari itu saya sedekahkan roti itu sebagian untuk orang tersebut dan sebagian untuk. Maka Rasulullah, oh pantas, ternyata inilah rahasia daripada sedekah. Sungguh dahsyat, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang paling penting bagi kita, bahwasanya marilah di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, kita juga di samping melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu ibadah puasa dengan penuh mencari ridha Allah, kita perbanyak amalan-amalan lainnya. Yang utama lagi adalah sedekah. Berikan makan kepada orang yang berpuasa, berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang diberikan buka puasanya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat kalian yang mau kuliah, langsung aja daftarin diri kamu di Politeknik Muhammadiyah Tegal. Ada 4 prodi favorit loh, ada kebidanan, akuntansi, desain produk, teknik elektro. Tunggu apa lagi? Langsung aja daftarin diri kamu. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak yang tersedia ya. See you on the amazing campus.